Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pantai Kuta dipenuhi aneka jenis sampah kiriman yang disebabkan oleh fenomena angin musim barat. Dua orang anak yang diikat rantai oleh ibu kandungnya kini dititipkan sementara di sebuah rumah singgah di Tabanan. Sebuah warung sederhana di Denpasar menjual rujak kuah pindang dan makanan khas Bali lainnya selama puluhan tahun. Jika ada anak mempan dengan ini, kekerasan dan Kedua anak yang menjadi korban kekerasan ibu kandungnya dikunjungi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati pada Selasa lalu. Dua anak yang berusia 6 dan 3 tahun ini kini berada di rumah singgah sementara di Tabanan. Sementara ibu korban dan pacarnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di markas Polres Tabanan. Kedua anak tersebut akan dititipkan di panti asuhan jika tidak ada pihak keluarga yang mau merawatnya. Dengan kasus ini, mungkin saya melihat anak yang dirantai ini bukan kasus yang pertama, pernah terjadi juga di tempat lain. Nah, ini untuk sementara proses hukum berjalan, anak berada di rumah singgah. Nah, ini kan sudah ada tempat yang aman dan nyaman untuk dua anak ini. Nah, kemudian ketika kasus ini kita tidak tahu, ini kan kita ada undang-undang perlindungan anak ya, proses hukum tetap berjalan. Tentu kami sudah menyampaikan sama Pak Bupati pengasuhan yang terbaik. Ketika kita bicara pengasuhan terbaik kepada anak, memang anak itu harus berada paling dekat dengan keluarganya. Apakah orang tuanya ataukah keluarga orang tuanya, itu yang pasti kita akan fasilitasi terlebih dahulu. Kalau itu tidak memungkinkan, barulah yang terakhir apakah di rumah singgah, kemudian ada yayasan yang bisa menampung, panti asuhan, itu yang kita akan pastikan berkaitan bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sementara itu terkait dengan kasus ini, petugas Polres Tabanan akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap kedua korban dan tersangka. Ini kita tetap melakukan proses dan kita sudah berkoordinasi dengan psikolog Polda untuk memeriksakan secara psikolog dari kejiwaan dari ibunya ini, termasuk juga akan kita memeriksakan psikiatris anaknya ya. Kita akan melihat apa dampak atau trauma yang timbul dari anak yang segera kita laksanakan. Sebelumnya diberitakan, kedua orang anak tersebut diikat dengan rantai di sebuah rumah di Tabanan oleh ibu kandungnya. Kejadian ini diketahui oleh tetangga tersangka setelah kedua orang anak itu berteriak dan menangis pada malam hari. Warga kemudian melaporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Dua orang residivis dibekuk polisi karena menjamret dan mengancam korbannya dengan senjata tajam di kawasan Benoa, Kuta Selatan, Badung. Keduanya diringkus pada 20 Oktober lalu di tempat terpisah di kawasan Kuta dan Jimbaran. Tersangka Septian Syah Wijaya dan Jeffrey Arisandi menjamret seorang wanita di jalan kawasan Lapangan Legun, Benoa, Kuta Selatan. Kedua tersangka merampas telepon selular, kartu ATM, dan sejumlah barang lain milik korban. Dari penyelidikan terungkap, kedua tersangka adalah residivis kasus pencurian. Dengan tersangka S dan J. Kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira pukul 00.30 WITA, korban melintas di jalan raya depan lapangan Lagun, Benoa, Kuta Selatan, Badung. Tiba-tiba korban dipepet oleh dua orang laki-laki yang ada di sebelah kita dengan mengendarai sepeda motor dan menarik tas lempang perempuan warna coklat yang berisikan barang-barang milik korban hingga terputus. Barang-barang milik korban, sebuah HP Xiaomi Redmi 8, powerbank, KTP, kartu ATM BNI,
kabel charger HP, dan STNK sepeda motor. Setelah pelaku mendapatkan tas korban, pelaku kabur meninggalkan korban dan korban sempat mengejar pelaku sambil berteriak minta tolong. Saat korban melakukan pengejaran pelaku, pelaku sempat menunjukkan atau memperlihatkan pisau yang dibawa oleh pelaku kepada korban, sehingga korban takut dan berbalik dan tidak melanjutkan pengejaran. Keduanya terancam pidana 9 tahun penjara karena melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kementerian Kesehatan RI melarang penjualan obat sirop untuk sementara di seluruh apotek di Indonesia mulai tanggal 18 Oktober 2022 lalu. Langkah itu dilakukan setelah ada indikasi kandungan zat berbahaya pada beberapa jenis obat sirop untuk anak dan dewasa. Sejumlah apotek di Kota Denpasar sudah meniadakan penjualan obat sirop untuk sementara pasca merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Pasca pelarangan penjualan obat sirop di apotek, warga kini beralih ke obat tablet dan kapsul. Sementara untuk bayi dan anak, dianjurkan untuk mendapatkan resep obat dari dokter. Untuk sirupnya kita sementara tidak ngedarin sesuai peraturan Kemenkesnya, sampai Kemenkesnya ngeluarin peraturan kalau sirup bakal mulai dikeluarin. Kan sirup bakalan diperbarui untuk sementara sih dia. Berarti penanggulangannya untuk pasien gimana Kak selain obat sirup? Kalau untuk ke pasien anak biasanya kita kasih tablet sesuai aturan dari dokternya. Anjuran dari dokternya berapa, soalnya kayak umur 6 tahun ke atas paling setengah dari tabletnya. Kalau untuk pasien dewasa biasanya mereka beralih ke obat apa saja? Untuk pasien dewasanya juga kita alihin ke tablet sementara ini. Sementara masih ada dari Kemenkesnya sirupnya belum boleh diedarin. Berarti pasien kebanyakan beli obat jenis tablet. Ya, untuk sementara ini pasien lebih kebanyakan beli jenis tablet sekarang. Hanya sih semoga pemerintah lebih cepat untuk penanggulangannya agar masyarakat juga nggak resah untuk obat sirupnya gimana. Kan anak-anak sekarang banyak juga yang mengonsumsi sirup sedangkan beritanya baru beredar sekarang. Terus semoga pemerintah lebih cepat aja sih penanggulangannya. Kemana ngirimnya? Masyarakat diminta berhati-hati jika ingin membeli obat, terutama orang tua yang memiliki anak. Anak dengan gejala penyakit gagal ginjal diminta segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar.